أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا شافي الله. السلام عليك يا بيان رحم الله. Puja puji syukur selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kita berharap ampunan, rahmat dan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, juga kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap surat mempunyai intisari. Surat-surat Al-Quran mempunyai substansi. Setiap surat-surat dalam Al-Quran ada yang paling esensi. Surat Al-Fatihah esensinya adalah perjanjian kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyembah kepada siapapun. Karena perjanjian ini perjanjian para nabi dan rasul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah janji kita kepada Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jangan ada sesembahan-sesembahan yang lain, kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup perjanjian. Ada perjanjian dengan Allah, ada perjanjian dengan manusia. Al-Fatihah hakikatnya kita berjanji pada Allah. Bapak Ibu berumah tangga pun terikat perjanjian. Tapi saya tidak tahu masih ingat apa tidak janji Bapak ke Ibu. Pada saat membaca siqat taklid, saya berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya ma'asyarah bil ma'ruf menurut syariat ajaran Islam. Dan saya berjanji tidak akan menyakiti badan istri saya. Terima kasih. Tuh, janji Bapak ke Ibu. Masih ingat Bu? Janji Bapak ke Ibu bahwa Bapak tidak akan menyakiti Ibu. Mudah-mudahan masih ingat ya.
Tapi kelihatan di sini wajah-wajah ibu adalah wajah-wajah yang suaminya setia. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Setiap nabi mewariskan, mewasiatkan kepada keturunannya. Dalam surat Al-Baqarah, ini persoalan akidah. Al-Fatihah itu akidah. Pada ayat yang ke-136, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub menjelang akhir hidupnya. Kalau para nabi dan rasul itu Pak, saat-saat mau datang menjemput, tahu dia. Tahu dia. Anaknya dipanggil. Idh qala li bani, berkata Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelahku? Apa jawaban anak-anaknya? Qalu na'budu ilahaka, aku menyembah Tuhanmu. Wa ilaha abaika, dan kami menyembah Tuhan kakek moyangmu. Siapa? Ibrahim, Ismail, wa Ishaq, ilaha wahida, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah muslim. Jadi wasiat para nabi dan rasul kepada putra-putrinya, pada anak-anaknya, yang pertama persoalan akidah. Gak pernah tuh para nabi dan rasul mewasiatkan ke anak-anaknya, anak pertama nanti rumahnya yang ini warisannya, yang kedua rumahnya, yang ketiga rumahnya ini, yang keempat tanah di sana. Mau ngapain wasiat warisan? Orang warisan mah sudah ada haknya. Setiap anak itu sudah ada zawil furudnya, sudah ada bagiannya masing-masing. Nggak perlu harta diwasiatkan. Kecuali wasiat di luar waris. Nanti 1/5 dari harta bapak masjid ya. Nggak usah anak pertama tanah di sana, anak kedua villa di sana, nggak penting. Karena semua itu punya anaknya, tinggal
dibagi secara haknya. Ini ada saya baca di dalam ayat para nabi dan rasul mewasiatkan tentang harta waris karena sudah dapat masing-masing. Wasiatnya malah hakikat. Setelah aku tiada, siapa yang kamu sembah? Ma ta'buduna min ba'di. Setelah aku tiada, agamamu apa? Dijawab sama anaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Wahai ayahku, aku menyembah Tuhan yang kamu sembah. Aku menyembah Tuhan yang nenekku, kakekku semua. Nenek moyangku Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Tuhan yang satu. Dan agamaku adalah Muslim. Setelah itu Nabi Yakub berpulang rahmatullah. Jadi Al-Fatihah yang sering kita baca, itu intisarinya adalah perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang patut untuk dimintai pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dokter, obat, alternatif itu hanya wasilah. Air, herbal itu hanya wasilah. Kemarin saya sakit, Pak. Kena tipes. Kok cepet capek ya? Makanya sekarang kelihatan agak kurus. Kata teman-teman, ya udah kisut, keriput, dan semrawut. Cepet capek ya dalam hati saya. Kata teman-teman, wah kena jantung. Karena kalau cepet capek, jantung. Ada yang bilang kena ginjal. Wah, ini dong, panik Pak. Dibilang kena jantung, dibilang kena ginjal. Wah. Karena memang cepet capek. Akhirnya masuk rumah sakit, cek darah, jantung, di ronsen. Hasilnya semuanya bagus. Jantungnya bagus, pankreasnya bagus, limpahnya bagus, ginjalnya bagus. Tapi Bapak HB-nya turun, trombositnya turun. Bapak kena tipes. Dalam hati, dok kalau tipes itu berapa lama pulihnya? Enggak lama, paling sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan. Iya. Minum obat ini, trombositnya nggak naik-naik. Katanya jangkrik, cacing. Betul Pak ya? Obat Cina. Dibawain sama temen. Nggak naik-naik trombositnya. Ada yang bilang angka. Nggak naik-naik. Itu setahun. Udah, saya karena sudah seminggu di rumah sakit, kata dokternya, lantaran askes nggak boleh lama-lama. Askes mah nggak bisa lama-lama Pak. Oh ya udah deh. Sebelum saya pulang ke rumah, saya ke ibu saya. Bilang sama istri, Mah, kasih waktu saya sehari 2 hari untuk bersama ibu saya. Itu udah mama pulang. Tapi mau ke ibu saya udah rebahan aja Pak. Umurnya udah 80 tahun, sudah dikasih aja. Udah tidur aja saya sama beliau. Tidur aja berdua sama beliau.
minta doanya, udah nggak bisa ngomong. Minta doanya, saya minta ampun. Udah minum air putih, terus saya minum. Udah setelah sehari 2 hari, cek darah lagi saya ke rumah sakit. Cek darah, pas dicek darah yang kedua, trombosit saya naik. Dalam hati, oh, tidak selamanya sakit itu bisa disembuhkan dengan obat fisik. Ternyata doa ibu. Walaupun ibu saya sudah tidak bicara, tidak bisa, tapi ternyata itulah keberkahan. Saya datang, tidur aja di samping dia, tidur, saya usah pilih. Hatinya, ini sakit nih, tolong nih doain. Ibu saya balik ke dokter, naik trombosit. Padahal angkat sudah, ya, cacing sudah. Ada yang bilang obat bunga siantan udah nggak naik. Akhirnya dalam hati, oh, saya punya dosa sampai ibu saya. Punya dosa saya. Itulah Pak, Bu. Jadi obat hanya wasilah, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pengalaman spiritual kan. Bapak Ibu pasti punya pengalaman yang berbeda. Kalau bisa, kadang penyakit yang nggak kunjung sembuh, datang dari orang tua. Benar, datang. Jangan video call. Jangan video call. Datangin. Ukurannya bukan karena duit. Belum bisa karena kalau datang ke sana harus bawa duit. Enggak ada. Kadang orang tua kita nggak butuh itu. Nggak butuh itu. Orang tua kita butuh kehadiran kita, Pak. Kita pun butuh. Itu yang saya, jangan main-main lah sama kamu. Ngeri. Aktivitas saya selama ini cuman transfer aja. Ternyata itu nggak berkah. Berkahnya itu datang. Subhanallah, Masya Allah. Nah, itulah surat Al-Fatihah. Ketika dalam surat Luqman itu adalah surat yang ke-31. Ada ayat yang ke-12, 13, 14. Ini sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ketika membaca ayat ini suka bingung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wasiat Luqman, dia bukan nabi, bukan rasul. Tapi Allah abadikan. Saking bersyukurnya dalam bentuk apa? Kita lihat. Ayat yang ke-12. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
Walaqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah. Hikmah itu kecerdasan, Pak. IQ di atas rata-rata. Para nabi dan rasul itu membawa hikmah. Anishkur lillah, kata Luqman, bersyukurlah kamu kepada Allah. Wa man yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafar, fa innallaha ghaniyyun hamid, barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Bentuk syukurnya seperti apa? Lihat ayat 13 ya. Tadi kan ayat 12 nih. Sekarang ayat 13-nya. Wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Berkata Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'izu, dan memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Samakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi kalimatnya, ma ta'buduna min ba'di, hai anakku, kamu setelah aku nyembah siapa? Jadi wasiat pertama ke anak-anaknya, para nabi dan rasul, itu persoalan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Luqman kalimatnya la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sama. Janganlah kamu sembah selain Allah. Sama tuh. Jadi juga nanti Bapak begitu wasiatnya tentang akidah. Wasiat pertama itu tentang ketauhidan. Yang kedua, Luqman berkata, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Luqman berwasiat. Tuh, wawassa. Luqman berwasiat. Al-insana biwalidayhi, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Tapi kesananya ayatnya, lihat Pak. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Ada dua bentuk syukur kepada Allah dalam surat Luqman. Satu, orang dikatakan bersyukur apabila akidahnya tauhid. Tuhannya sampai kapanpun tetap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Itu perwujudan syukur. Tapi ketika Luqman berkata, bersyukurlah kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, hamalathu ummuhu, karena ibumu telah mengandungnya. Kalau tadi kan berbaktilah kepada kedua orang tua. Tapi kesananya karena ibumu tuh ternyata kepada siapa kita berbakti? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ya. Ayat di sini nggak diceritakan. Yang diceritakan ayat hamalahu wahnan ala wahn, karena ibumu. Awalnya tadinya dua,
kedua orang tuamu. Tapi kesananya Allah bicara tentang ibu, tidak bicara tentang bapak. Sampai sini. Saya kadang-kadang ya Allah, ternyata perwujudan syukur itu kepada ibu nomor satu, nomor dua sampai nomor tiga. Jadi apapun Pak, Allah kan sudah janji. Siapa yang bersyukur, aku tambah. Gimana ayatnya? Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azim. Siapa yang bersyukur, aku tambah. Siapa yang bersyukur, aku sembuhkan. Siapa yang bersyukur, aku naikkan derajatnya. Ternyata perwujudan syukur itu ke ibu. Ya Allah. Pas dikorek-korek Al-Quran. Ya. Kemarin saya merasakan, belum obat gak sembuh-sembuh. Benar Pak, gak sembuh-sembuh. Sampai saya disuruh beli obat Cina yang namanya Pupang. Pernah dengar Pak? Ada ya? Pupang. Katanya naikin apa tuh? HP. Benar Pak ya? Pernah dengar nggak? Beli saya. Benar Pak. Isinya 12 botol. Minum sehari 3 kali. Enggak naik-naik. Enggak. Ya Allah. Ada apa ya? Benar Pak. Saya ingat ya Allah ayatnya. Luqman wasiatnya satu, la tusyrik billah. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah melalui kedua orang tua terkhusus ibu. Makanya saya kemarin lihat di TV One ada anak yang mukul ibunya hanya demi minta dibeliin motor. Ibunya dipukuli, ibunya ditendang. Ditangkap sama polisi. Polisinya greget kali ya, digebuk juga. Kesel kali polisi ngelihat anak nendang ibunya. Hebat itu polisi, walaupun selesai gitu. Dia nggak peduli itu. Diliatin di TV, itu anak yang nendang ibunya. Aman, polisi itu dipukul lah, ditendang lagi. Hebat itu polisi. Cakep itu. Saya bilang ya Allah, ibunya sendiri ditendang hanya. Padahal ibunya cuma tukang ini Pak, apa? Tukang nasi uduk. Minta dibeli motor nggak dikasih. Ini lihat nih ayatnya tuh. Ini ngeri. Kenapa ibumu? Kenapa ibumu? Kenapa ibumu? Manifestasinya apa? Perwujudannya apa? Perwujudannya Pak, kalau udah di depan ibu, jangan pakai intelektual. Sekalipun Bapak lulusan luar daerah, luar negeri. Kalau udah di depan ibu mah jangan dah. Udah ya. Nah kalau sama bapak masih bisa diskusi, masih bisa dialog. Kalau sama ibu jangan. Kalau udah dia punya keinginan, iya. Seperti itu. Ini petunjuk dari Allah. Jadi kita janji kepada Allah melalui surat Al-Fatihah. Tidak ada yang disembah kecuali hanyalah Allah. Kemudian kita janji minta tolong kepada Allah. Wasilahnya lewat siapa? Lewat orang tua terkhusus ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Al-Fatihah yang Bapak Ibu baca, kalau
bapak ibu menelantarkan orang tua, percuma tuh Al-Fatihah. Kagak manjur. Cuma rajin sholat, Allahu Akbar. Al-Fatihahnya tajwidnya bagus gitu, tapi ibunya terlantar. Percuma. Jadi Al-Fatihahnya sebatas hafalan dan baca. Hafalan dan gugur kewajiban. Coba deh Pak, orang-orang yang sukses, orang-orang yang sedikit demi sedikit derajatnya Allah naikkan. Lihat deh. Saya kadang-kadang maaf banget ini Mas. Orang Cina ya, orang Cina. Itu kadang-kadang bangga bahwa emaknya, ibunya jalan-jalan gitu. Pernah lihat gak kan? Iya, dalam hati. Ini Islam yang mana ya? Dia nggak pernah itu mau orang tuanya sakit, dia dulu, tapi dia enggak. Dia beliin mobil untuk orang tuanya, khusus mobil buat pakai kursi roda, turun jalan-jalan ke taman wisata, dorong ibunya. Dalam hati saya, kita wisata, ibu kita mah di rumah aja di kasur. Pas orang Cina saya lihat dia bawa keluarganya, anak emaknya dibawa, bapaknya dibawa kemana, ke wisata sama-sama, bangga dia. Yang Islam yang mana? Itu yang saya nggak begitu ya. Ini memang introspeksi buat kita. Kadang kita jalan sana, jalan sini, jalan sana. Ibu yang sakit nggak pernah diajak jalan. Nah itu yang dapat saya sampaikan, ya Pak ya. Sebatas berbagi pengalaman, ternyata pertolongan Allah ada lewat ridho orang tua kita. Sehingga dalam surat An-Nisa saja Pak, kedudukan orang tua setelah Allah. Ini sinyal dari Allah bahwa ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kedudukannya setelah Allah. Saya lihat ya Allah. Percuma baca Al-Fatihah sholat. Kita mentelantarkan ibu kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan yang ingin ditanya. Di luar ini juga nggak apa-apa. Iya, silakan Bu. Ya. Hmm. Dalam, nah gini Pak, ada batasan umur. Ya, ada batasan umur dalam surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf itu surat yang ke-46.
pada ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Kalau terjemahannya gini lah, kami perintahkan, maksudnya Allah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. 30 bulan itu 2 tahun setengah kalau tidak salah. Sehingga apabila dia anaknya telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Nah, kalau bapak masih di bawah usia 40 tahun, boleh bapak diskusi dengan ibu. Misalnya nih bapak masih umur 20, berarti ibu kita usianya berapa? Ya, bapak usianya 30, masih bisa diskusi, begini begini Tapi kalau bapak sudah usia 40 tahun, udah sami'na wa ata'na. Bapaknya, anaknya udah 40 tahun, udah nggak ada diskusi. Kalau bapak masih di bawah 40, anaknya di bawah 40 tahun, masih bisa diskusi sama ibunya. Tapi kalau anaknya sudah 40 tahun, ibunya berarti berapa tuh, Pak? Hah? Ya 60-an, udah nggak usah diskusi. Tapi kalau bapak anaknya masih 17 tahun, 20 tahun, masih bisa diskusi. Mau sekolahnya di sini aja. Masih bisa diskusi, Pak. Nggak mau kuliah di sini. Kata mamanya, enggak, udah kamu di sini. Enggak mau. Tapi kalau anaknya udah 40 tahun, udah nggak bisa diskusi. Bapak sekarang berapa usianya? 45. Berarti bapak udah nggak bisa diskusi sama emaknya. Udah kata emaknya. Ya, emak. Udah gitu aja. Tuh, ayatnya begitu. Tuh, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, doakan orang tuanya. Jadi kita udah mendoain buat orang tua aja dah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Wan a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Gitu. Gitu, Pak. Jadi ada batasan umur. Kalau Bapak masih umur 25, 30, masih bisa diskusi. Tapi kalau ke Bapak, orang tua lagi, itu sampai kapanpun bisa diskusi. Kenapa, Pak? Karena kalau ibu, beda dengan, betul ibu ya? Betul apa enggak, Bu? Ibu biasanya, ini ibu nih, ditinggal suaminya, itu hasrat untuk nikah kembali, gimana, Bu? Kenceng nggak, Bu? Bu, tuh, kalau ibu-ibu mah ada sih, ada. Tapi dikit yang begitu. Oh, tapi yang namanya laki-laki ditinggal sama istrinya, biasanya ini mah, biasanya mah nikah lagi, biasanya. Kadang dia belum ditinggal sama istrinya ya aja udah nikah. Biasanya begitu. Makanya kalau ke orang tua nggak ada batasan umur. Walaupun udah 60, 70, diskusi bisa. Tapi kalau ke ibu, bapak 40, anaknya usia 40 tahun, udah. Di atas 40 tahun, udah. Nggak bisa diskusi. Jadi, ini jawaban Al-Quran surat Al-Ahqaf
ayat yang ke-15. Ada lagi? Silakan. Iya, masih gitu. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan sangat bagus. Nah, makanya Pak, untuk nenek kita, untuk kakek kita, untuk buyut-buyut kita, itu kirimkan surah Al-Fatihah tiap habis sholat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Atau kan ada tuh summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa lijadina wa lijaddatina. Ya Allah, Al-Fatihah ini untuk orang tua kami, kakek kami, buyut-buyut kami. Akan kalau itu bahasa Arab, nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, Al-Fatihah ini aku kirimkan untuk kakekku, nenekku, buyutku, baik dari ibu maupun dari bapak. Al-Fatihah. Itu. Kalau yang orang tua langsung, ini. Kalau enggak minimal Robbi Firli, Wali Robbi Firli, awas jangan salah, nanti duduk di antara dua sujud, Robbi Firli Wali Daya. Tapi apa? Kan kadang-kadang suka itu kan Pak. Robik pas giliran duduk di antara dua sujud, harusnya kan Robik pilih anti masuk. Robik pilih wali daya, nggak apa-apa, bagus. Lupa. Itu minimal itu. Karena Nabi setiap habis sholat itu selalu mengirimkan Al-Fatihah untuk kakeknya, untuk nenek. Nabi mah panjang Pak. Nabi mah disebutin namanya satu-satu. Atau dia mah yang disebut dengan tawasul, sebutin satu-satu dari ibu dari bapak. Makanya Nabi mah kalau habis sholat pikirnya lama karena dia menyebut satu-satu sampai ke Nabi Adam. Kita paling yang kita kenal sampai kakek doang. Ditanya buyutnya siapa? Hah? Di atas bapaknya bapak, kakek kan Pak? Betul ya? Di atas kakek, buyut. Di atas buyut, hah? Rangga. Cangga. Di atas cangga. Lupa kan? Dan kita nggak pernah mencari tahu. Nggak pernah. Cukup sampai kakek doang. Di atas kakeknya kan udah. Kalau Nabi memang nggak disebut satu-satu ke atas tuh, baik dari ibu maupun dari bapak. Kenapa begitu? Karena nanti ketika kita meninggal, cucu anak kita juga ngedoain Pak buat kita. Nanti kan kita sendirian di sana, sendirian. Nanti anak kita doain. Itu. Nah, jadi untuk kakek nenek kirimkan Al-Fatihah. Ya Allah, Al-Fatihah ini untuk kakekku, nenekku, dan ke atas, baik dari ibu maupun dari bapak. Al-Fatihah. Coba deh Pak, rezeki Bapak, derajat Bapak, bedakan. Karena itu perwujudan syukur kepada Allah. Tidak lupa dengan orang tuanya, tidak lupa dengan kakek dan neneknya, tidak lupa dengan buyut-buyutnya. Rasakan deh Pak rezekinya. Subhanallah. Saya rasa cukup ya. Bu, Bu. Jadi benar Bu ya, kalau ibu misalnya ditinggal sama suami, ibu nggak ada hasrat kan untuk kalau ibu-ibu mah jarang Pak, bener, kecuali wanita karir. Kalau wanita karir beda tuh. Tapi kalau ibu rumah tangga, udah dia buat anaknya aja.
mikirin buat anaknya terus. Tapi kalau bapak ditinggal sama istri, pernah teman saya marah-marah sama bapaknya, Pak. Jadi teman saya itu, dia guru, ibunya meninggal. Baru seminggu ibu meninggal, bapaknya nikah lagi, marah-marah dia. Teman saya marah, nggak mau nanya, nggak mau ini, nggak mau ini. Kata bapaknya gini, kamu nanti akan merasakan kalau laki-laki ya nggak ada pendamping itu kerasa kusuk. Nggak tahu tuh bahasa mana kerasa kusuk. Tapi kalau ibu-ibu mah enggak. Itulah makanya kepada siapa kamu bakti? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Ibumu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh udah masuk?